Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Galeri Linda. Di video kali ini, aku ingin berbagi tips cara membuat es lilin atau yang disebut juga sebagai es balon dengan modal kecil hanya 16.000, dengan pembuatan sangat mudah dan dapat menghasilkan keuntungan sangat besar. Perlu teman-teman ketahui, es lilin ini sangat laris ya ketika kita jual di warung sembako, atau teman-teman juga bagi yang tidak punya warung sembako bisa menitipkan ke warung-warung. Ini bisa menjadi ide usaha buat teman-teman, dan ini bisnis tanpa resiko. Bisnis tanpa resiko dan bisnis anti gagal. Karena es lilin ini sangat awet jika kita masukkan di kulkas dan bisa bertahan berbulan-bulan. Mau tahu caranya gimana? Tonton terus ya videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan. Yang pertama yaitu 10 biji pisang kepok yang sudah saya haluskan. Kemudian di sini ada santan kelapa. Ada setengah santan kelapa. Teman-teman bisa juga menggunakan santan kara ya. Kemudian di sini ada pewarna makanan. Kemudian ada garam 1 sendok. Kemudian ada vanili. Kemudian ada aci atau sagu ya teman-teman. Ini saya pakai 10 sendok. Kemudian ada gula pasir setengah kilo. Dan ini saya telah menyiapkan 6 liter air yang nanti akan saya gunakan untuk memasak semua bahan-bahan ini. Oke teman-teman, langkah selanjutnya saya memasukkan 10 sendok aci ke dalam 6 liter air yang posisi kompornya belum saya hidupkan ya. Ini gunanya supaya aci benar-benar larut ke dalam air ini. Kemudian aci dan air kita aduk-aduk sampai benar-benar rata. Ini bertujuan supaya ketika kompor kita hidupkan, aci tidak menggumpal dan dia akan rata dengan air yang ada di panci. Pencampuran aci ini bertujuan supaya nanti es lilinnya benar-benar kenyal ya teman-teman, dan kerasa lembut serta enak di lidah. Setelah sagu benar-benar rata, langkah selanjutnya kita hidupkan kompor. Mengadukan ini terus kita lakukan. Kemudian setelah airnya agak sedikit hangat, langkah selanjutnya kita masukkan pisang, kemudian santan, kemudian semua bahan yang ada di sini kita masukkan semua ya teman-teman. Dan kita aduk rata, menunggu sampai benar-benar mendidih. Untuk pewarna makanan, teman-teman bisa memasukkan sesuai selera ya. Lanjut kita masukkan vanili, kemudian kita masukkan gula, kemudian kita masukkan santan. Dan semua bahan yang ada di sini kita masukkan. Karena ini terlihat terlalu penuh, maka saya tuangkan sebagian ke dalam panci kecil ya teman-teman. Nanti ketika sudah matang, nanti kita jadikan satu dan kita aduk rata. Oke, semua bahan sudah kita masukkan. Langkah selanjutnya kita aduk-aduk
sampai dia mendidih, dan nanti kita cicipi rasanya. Ketika manisnya sudah pas dan pisangnya sudah kerasa matang, maka kita angkat dan kita tunggu sampai benar-benar dingin. Oke, ini sudah matang ya teman-teman dan sudah dingin. Langkah selanjutnya akan saya masukkan ke dalam bungkus es balon atau es lilin. Ini sudah saya cicip dan rasanya sangat enak, kemudian sangat kental ya teman-teman, karena efek dari sagu yang kita kasih tadi. Insya Allah ini sangat laris. Saya sudah biasa membuatnya di rumah. Setelah selesai kita aduk rata, langkah selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan plastik es balon seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya telah menyiapkan corong dan kita masukkan ke dalam plastik. Nah, seperti ini. Kemudian kita ikat plastiknya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kita bungkus satu-satu sampai selesai. Ketika ngebungkus, usahakan tetap diaduk terus ya teman-teman, supaya hasilnya rata. Bungkus terus adonan sampai selesai. Nanti teman-teman ketika ada yang kurang paham silahkan komen di bawah ya teman-teman. Insya Allah saya akan bantu jelaskan. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Ini sudah selesai diwadahin semua. Langkah selanjutnya kita bekukan ke dalam freezer. Kita masukkan ke freezer ya teman-teman. Ini tadi sudah saya hitung semuanya dapat 81 bungkus ya teman-teman, dan kita jual satu bijinya 1000. Jadi lumayan ya teman-teman, untungnya tadi modalnya 16.000. Nah, ini setelah nginap 1 malam sudah beku ya teman-teman, sudah bisa kita jual. Tapi sebelumnya teman-teman silakan cicip dahulu ya, karena ini sangat enak dan anak-anak juga di rumah pada suka loh. Ini punya saya masukkan ke dalam freezer es krim ya teman-teman. Nah, ini es balon yang pernah saya buat sebelumnya. Oke, demikian tips dari saya cara membuat es pisang lilin. Silahkan teman-teman coba di rumah ya. Semoga tips ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah.